Madhabku adalah Bung Karno, karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung Ahmad Soekarno. Loh, ngedar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Negara membuat undang-undang pesantren. Oleh sebab itu kalau ada ketidakberesan laporkan ke polisi. Atau polisi tidak dapat laporan tapi mendengar ada sesuatu, polisi turun tangan kalau ada kriminal di pondok pesantren sekalipun. Oleh sebab itu ada yang dibawa ke pengadilan juga meskipun pengasuh pesantren kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakwah Populer. Oke, seperti biasanya teman-teman, kita masih mereaction video dan juga memberikan berita yang sedang viral, sedang populer ya. Nah, kita akan mereaction video dari Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang ya, yang masih viral. Dan juga kita nanti akan melihat video, kita akan mereaction tanggapan dari Bapak Mahfud MD ya, yang memberikan pidato, memberikan ceramah gitu kan, tentang bagaimana undang-undang tentang ponpes ya, pondok pesantren gitu kan, dimana di situ diterangkan ada aturan-aturan tersendiri tentang pondok pesantren. Bahkan ketika ada suatu kejadian, suatu permasalahan di pondok pesantren tersebut, maka ada hukum-hukum yang bisa diterapkan gitu kan. Dan bisa juga sebagai korban mungkin di dalam pesantren tersebut bisa melaporkan ya kepada pihak yang berwajib. Nah, kita nanti akan melihat video dari Bapak Mahfud MD. Untuk itu teman-teman yang baru bergabung di channel DP, jangan lupa untuk subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ya. Nah, langsung saja teman-teman, kita akan mereaction video yang pertama ya. Ini masih saja viral nih ceramah ya dari Syekh Panji Gumilang. Keren ya Syekh. Madhabku adalah Bung Karno, karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung Ahmad Soekarno. Oke, madhabku adalah Bung Karno. Orang-orang madhab Syafi'i kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Lah gimana? Hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Oke. Lah kok ini masjidnya ya? Masih ada tabir-tabir. Dilabrak oleh Bung Karno. Ada tabir. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Simbol perbudakan. Oke, tadi alasan tabir ya teman-teman ya. Kenapa Syekh Panji Gumilang ini memilih mazhab Bung Karno. Yang aneh sekali ya. Pada umumnya yang kita kenal mazhab itu ada 4 ya, imam besar ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali ya. Tidak ada yang menjelaskan bahwa mazhab Bung Karno gitu kan. Kemudian tentang tabir ya, tabir yang dikatakan Panji Gumilang tadi ya, apakah memang kalau tabir yang berada di masjid-masjid, kemudian antara soft laki-laki dan perempuan kita adakan tabir gitu, adakan jarak, adakan pembatas gitu, apakah itu berarti kita memperbudak wanita? Nah, padahal kalau kita urusan dalam beragama, maka kita kiblatnya adalah mencontoh daripada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW ya, bukan Bung Karno ya, karena Bung Karno tidak menjelaskan tentang soft gitu, apalagi tentang soft gitu, nggak ada dalilnya gitu kan. Bung Karno sendiri ya, dan kita hormati, yaitu pahlawan proklamator. Tetapi dalam urusan agama Nabi Muhammad SAW, nah ini dia yang menjadi rancu teman-teman ya. Kenapa hal ibadah malah justru yang jadi patokan adalah Bapak Presiden, mantan Presiden Soekarno ya, tentang soft wanita yang berada di depan gitu kan, yang itu merupakan salah satu bentuk daripada emansipasi, bentuk penghargaan untuk wanita gitu kan, diletakkan di depan atau bersama dengan pria gitu kan. Yang anehnya, masa tabir di dalam masjid pun diartikan sebagai bentuk perbudakan wanita. Lalu hukumnya kita kembali kepada soft ya, yang pada soft wanita yang berada di depan yang pernah diterapkan di Al Zaitun ya. Di situ sebenarnya
sah-sah saja sholatnya, tetapi di dalam hukum usul fikih, ketika menempatkan wanita di saf depan gitu bersama laki-laki, tentu ada mudorotnya ya. Salah satunya, jika lawan jenis antara pria dan wanita disatukan, maka akan dikhawatirkan menimbulkan syahwat, mengganggu kekhusyukan kita dalam melaksanakan sholat gitu. Maka di dalam usul fikih pun hal tersebut dikatakan makruh gitu. Dan dianjurkan jika perkara makruh maka untuk ditinggalkan gitu. Dan makruh sendiri dalam usul fikih ya, yang kita bisa ketahui gitu, bahwa makruh artinya dilarang gitu dalam syar'i atau tidak dianjurkan gitu. Tetapi jika kita lakukan ya maka tidak akan mendapat dosa juga, tetapi anjuran untuk meninggalkannya lebih kuat ya. Apabila kita dihadapkan kepada 4 hukum ya, wajib, sunnah, kemudian nanti ada makruh, mubah dan lain sebagainya ya, maka kita dahulukan yang paling atas ya. Ketika disandingkan wajib dengan sunnah, maka kita akan dahulukan wajib. Kemudian ketika kita dihadapkan ke sunnah dengan makruh, maka kita lebih dahulukan yang sunnah gitu kan. Dan kemudian baru di bawahnya gitu kan. Ketika sudah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW ya, kita dihadapkan perkara yang wajib, maka kita dahulukan wajib. Yang anjuran ada, maka kita harus memilih yang dianjurkan, apalagi sudah ada contohnya. Seperti itu teman-teman. Langsung saja melihat dari Bapak Mahfud MD ya, yang memberikan statement tentang ponpes pondok pesantren ya, atau undang-undang pondok pesantren ini sebenarnya ada. Negara membuat undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren. Dengan situasi Indonesia. Situasi Indonesia. Pesantren itulah sebenarnya tempat membangun Islam yang moderat. Itu orang yang keras-keras tuh kadang-kala baru belajar agama tuh. Yang keras-keras. Seperti baru kenal belajar agama sedikit lalu menjadi pahlawan, mau menjadi syuhada, mau jihad, mau apa. Yang di pesantren tuh ndaklah seperti kita-kita ini. Ya tenang-tenang aja, moderat, ada orang mau begitu silakan, saya ndak mengganggu orang lain. Kamu mau beragama apa silahkan, itu urusanmu. Tapi mari bangun negara ini bersama-sama. Nah kalau saudari pertanyaannya begini, apakah negara menjamin keselamatan di pesantren? Negara ini menjamin keselamatan dari tindakan kriminal di mana aja, di pesantren, di luar pesantren. Oleh sebab itu kalau ada ketidakberesan laporkan ke polisi. Tidak keberesan atau polisi tidak dapat laporan tapi mendengar ada sesuatu, polisi turun tangan kalau ada kriminal di pondok pesantren sekalipun. Oleh sebab itu ada yang dibawa ke pengadilan juga meskipun pengasuh pesantren kan? Pengasuh pesantren yang sekarang sedang berlangsung. Bisa, karena sama di mana-mana kejahatan tuh bisa saja timbul dari 1000 orang yang berkumpul, mungkin aja ada 1 orang yang jahat. Di tempat lain juga, di gereja, di lapangan sepak bola, di pasar, pasti ada lah orang yang tidak baik pun 1, 2. Tapi secara umum itu pesantren itu potensinya inilah tempat pendidikan yang cocok untuk membangun negara Indonesia yang ingin membangun moderasi beragama. Beragama secara ramah, bukan marah-marah, kata Gus Yusuf tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman ya, statement dari Bapak Mahfud MD ya, bahwa undang-undang pesantren ada gitu. Apalagi kita dihadapkan dengan pesantren yang membuat gaduh, membuat huru-hara, kemudian membuat tidak ada rasa kenyamanan, maka jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, apalagi ada tindakan kriminal gitu, kita bisa melaporkan ya. Karena tujuan pesantren memang untuk mendidik orang-orang yang damai, yang berilmu ya, asal berpikiran ekstrim juga gitu kan. Itu saja teman-teman reaction videonya dengan video yang sedang viral. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.